Organisasi kehidupan. Standar kompetensinya adalah memahami keanekaragaman makhluk hidup, mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami apa yang dimaksud dengan sel dan jaringan. Tubuh makhluk hidup, baik itu yang multiseluler maupun yang uniseluler, tersusun atas sel. Bagian-bagian sel tersebut adalah membran sel, sitoplasma sel, dan inti sel. Jadi kita bisa menyatakan bahwa sel merupakan satuan atau unit kehidupan terkecil dari makhluk hidup. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Sel bisa kita bedakan menjadi sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaannya bisa kita lihat dari dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Dan dinding sel ini menyebabkan organisme-organisme yang disusun oleh sel-sel tumbuhan memiliki tubuh yang kaku, sedangkan organisme-organisme yang disusun oleh sel hewan tubuhnya elastis. Kemudian, sel tumbuhan memiliki kloroplas, sedangkan sel hewan tidak. Kloroplas adalah organela yang bertanggung jawab atas proses fotosintesis, sehingga organisme-organisme yang disusun oleh sel tumbuhan dapat melakukan fotosintesis atau menghasilkan makanannya sendiri, sedangkan sel hewan tidak bisa. Atau organisme-organisme yang disusun oleh sel-sel hewan tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Kemudian, sel hewan memiliki sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Fungsi dari sentriol ini sendiri masih belum dapat dipastikan. Tapi ada yang berpendapat bahwa sentriol merupakan organela yang bertanggung jawab atas terjadinya gelembung atau gelendong yang terdapat pada sel hewan. Sel-sel yang memiliki bentuk yang sama dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan. Jadi kita bisa mengatakan bahwa jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Pada hewan, jaringan terdiri dari jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan pengikat. Jaringan epitel adalah jaringan penutup atau pelapis pada tubuh, baik pada permukaan luar tubuh maupun pada permukaan dalam tubuh. Jaringan epitel berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Jaringan epitel terdiri dari jaringan epitel pipih, jaringan epitel kubus, dan jaringan epitel silindris. Jaringan-jaringan epitel ini dibedakan karena bentuknya. Bentuk sel epitel yang membentuk jaringan tersebut. Jadi, jaringan epitel pipih disusun oleh jaringan epitel yang berbentuk pipih. Jaringan epitel kubus disusun oleh jaringan epitel yang berbentuk kubus, dan jaringan epitel silindris disusun oleh sel epitel yang berbentuk silindris.
Kemudian jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang disusun oleh sel-sel otot. Fungsi jaringan ini adalah sebagai penggerak tubuh. Jaringan otot bisa dibedakan menjadi jaringan otot lurik, jaringan otot polos, dan jaringan otot jantung. Perbedaan ini juga bisa dilihat dari sel yang membentuk jaringan ini. Jaringan otot lurik disusun oleh sel-sel otot lurik, di mana sel otot lurik ini memiliki banyak inti yang terletak di bagian pinggir. Sedangkan sel otot polos memiliki inti yang terletak di tengah, dan sel otot jantung bercabang-cabang dan saling berhubungan melalui ujung-ujungnya, dan inti selnya terletak di tengah. Sel saraf menyusun jaringan saraf. Sel jaringan saraf ini berfungsi untuk menerima dan meneruskan rangsangan dari luar ke dalam tubuh, atau sebaliknya. Kemudian jaringan pengikat. Jaringan pengikat berfungsi untuk mengikat jaringan dan alat tubuh serta menunjang berdirinya tubuh. Jenis-jenis jaringan pengikat ada jaringan tulang. Jaringan tulang tersusun oleh sel-sel tulang. Jaringan tulang rawan disusun oleh sel-sel tulang rawan. Jaringan pengikat longgar berfungsi untuk mengaitkan atau mengikat organ-organ tubuh. Jaringan darah disusun oleh sel-sel darah dan plasma darah yang berfungsi untuk mengedarkan zat-zat ke seluruh tubuh. Jaringan lemak adalah jaringan yang disusun oleh sel-sel lemak yang berfungsi untuk bantalan lemak yang terdapat di antara alat-alat tubuh. Sedangkan pada tumbuhan, jaringan-jaringannya adalah jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan meristem disusun oleh sel-sel yang memiliki sifat selalu membelah diri. Jaringan epidermis adalah jaringan yang disusun oleh sel-sel epidermis yang berfungsi untuk melindungi jaringan lainnya. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar yang tersebar di seluruh tubuh tumbuhan. Dan di jaringan parenkim inilah terdapat banyak sel-sel yang memiliki banyak kloroplas di dalam selnya. Jaringan penyokong adalah jaringan yang berfungsi sebagai penunjang berdirinya tumbuhan.
Kemudian jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang disusun oleh sel-sel xilem dan sel-sel floem yang berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat hara dari akar ke daun atau mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Demikianlah pembelajaran hari ini.